Ibu bapak, setelah hari raya penampakan Tuhan, hari ini Tuhan menyapa bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang, bahkan dikatakan yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Di dalam Injil suci ini, kata terang T-nya ditulis besar, terang. Dengan kata lain, mau mengatakan terang itu Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan setelah itu, Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Muncul pertanyaan, apa hubungannya kegelapan dan bertobat? Akan saya mulai dengan pertanyaan ini. Apakah Bapak Ibu pernah sebulan tidak mandi? Sebulan tidak mandi. Sudah pernah? Belum ya? Namun saya mengatakan kita semua pernah sebulan tidak mandi. Bahkan mungkin lebih. Bagaimana itu? Ceritanya demikian. Ini kisah nyata. Belum lama ini, ada seorang bapak berkata demikian, Romo, saya tidak terlalu percaya dengan sakramen tobat. Lawong setelah sakramen tobat, saya juga berbuat dosa lagi. Bahkan dosa yang sama. Bagaimana Romo? Waduh, pertanyaan yang sulit ini. Lalu saya menjawabnya dengan sederhana. Sakramen tobat itu seperti mandi. Bapak, kalau selesai mandi, apa yang dialami? Seger. Nah, itu. Sakramen tobat itu membawa kesegaran, plong, bahagia, bahkan bisa bercahaya, bersinar. Bahkan kalau kita mandi sehari berapa? 2 kali. Kalau mandi sekali we rada apek to nggih. Begitu pula kita perlu rutin menerima sakramen tobat supaya apa? Supaya hidup kita enggak apek. Supaya hidup kita segar. Supaya kita bahagia, kita tidak ada dalam kegelapan. Namun seringkali kita itu membiarkan diri kita dikuasai setan. Membiarkan diri kita dikuasai kebencian, dendam, sengit, yang membuat apa? Hidup kita apek. Hidup kita rusak. Karena apa? Karena kita tidak bersih. Maka di tahun jubileum ini Paus mengatakan untuk mendapat indulgensi sakramen tobat baru direncanakan untuk gereja kita, bagaimana itu nanti akan dilayani. Semoga kita menjadi pribadi yang rajin mandi. Bapak Ibu rajin mandi ya? Maka seger-seger. Karena kalau kita dikuasai setan kebencian, amarah, dendam, tidak mungkin kita seger. Tidak mungkin kita bahagia. Tidak mungkin kita bersuka cita. Tidak mungkin kita bercahaya. Tidak mungkin. Wong baru mangkel, dendam. Wih pasoryane elik kok. Guyuwe separo. Jelek sekali. Karena apa? Karena hatinya kotor. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.